sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Vidya Andarwati. Kepada Mbak Vidya Andarwati dipersilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sopan ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti perkenalkan, saya Vidya Andarwati. Saya akan membawakan materi mengenai mewaspadai dan juga mencegah stroke. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tahu belum apa itu stroke? Sudah ya? Ada yang sudah tahu? Ampun. Ya, jadi stroke itu adalah gangguan fungsi otak akibat gangguan aliran darah ke otak yang menyebabkan kerusakan jaringan otak. Jadi aliran darah ke otak itu terganggu atau terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah ke otak. Kemudian stroke itu bisa terjadi secara tiba-tiba dan juga merupakan keadaan darurat medis. Kemudian dapat menyebabkan kecacatan permanen ataupun bisa menyebabkan juga kematian. Kemudian untuk jenis-jenis stroke sendiri, yang pertama itu ada stroke iskemik, di mana stroke iskemik itu adalah stroke yang terjadi karena penyumbatan pembuluh darah. Di Indonesia sendiri kasusnya sudah terdapat 87%. Kemudian itu bisa disebabkan juga oleh trombus ataupun emboli. Nah, trombus apa sih trombus atau emboli itu? Nah, kita ambil contoh semisal sedang diinfus ya. Nah, di infus itu misal macet tuh infusnya, nah terus ada gelembung-gelembung udaranya itu. Nah, gelembung udaranya itu nanti masuk di pembuluh darah itu yang dinamakan emboli. Terjadinya kemasukan gelembung udara di vena, di aliran darah ya. Kemudian yang kedua ada stroke hemoragik. Stroke hemoragik itu terjadi stroke hemoragik itu adalah pecahnya pembuluh darah pada otak. Jadi pembuluh darah yang ada di otak kita itu mengalami pecah. Itu disebabkan karena bisa tekanan darah yang tinggi ataupun aneurisma ya. Jadi tekanan darah yang tinggi itu juga berbahaya ya, bisa menyebabkan pembuluh darah itu pecah dan juga menyebabkan stroke itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada transit ischemic attack ataupun TIA. Itu adalah stroke yang terjadi secara tiba-tiba. Ibaratnya terjadi kayak kekakuan tangan, tapi itu terjadi secara tiba-tiba dan nanti itu bisa kembali lagi bergerak seperti semula. Nah, itu gejalanya kurang dari 24 jam dan itu bisa menyebabkan stroke serius. Gejala stroke itu apa saja sih? Yang pertama, bisa face dropping, menyebabkan itu senyumnya tidak simetris. Jadi yang biasanya senyumnya simetris itu bisa kayak agak mengalami kemencengan senyum gitu. Terus yang kedua ada arm weakness atau lengannya itu lemah. Jadi lengannya itu nggak biasanya. Semisal dibuat nekuk kayak gini itu bisa seperti biasa, tapi di sini bisa sulit diangkat. Jadi kayak berat kayak tadi. Yang ketiga ada speech difficulty atau bicara pelo. Jadi bicaranya yang biasanya jelas, niku dadi kirang cetol. Bicaranya kayak gitu ya, seperti itu. Jadi ada gejala lain juga. Jika Bapak Ibu semua mengalami seperti itu dan membutuhkan penanganan yang segera, bisa menghubungi ambulan darurat itu di nomor 119. Kemudian gejala lain yang bisa muncul itu sakit kepala yang hebat dan mendadak. Jadi bisa kok sakit tiba-tiba sakit, tapi yang enggak terlalu sakitnya itu hebat dan juga mendadak gitu loh, yang sakit berat banget seperti itu. Yang kedua ada gangguan penglihatan yang biasanya penglihatannya biasa saja, itu bisa jadi kayak kabur, suram seperti itu. Yang ketiga bisa pusing atau kehilangan keseimbangan. Jadi kados liang. Kemudian faktor resiko stroke yang dapat dikontrol. Yang pertama itu hipertensi, tekanan darah tinggi. Itu bisa dikontrol ya Bu, melalui pola makan, bisa yang
awalnya asin-asinan terlalu tinggi ataupun yang berlemak, itu bisa meminimalisir sendiri nggih, dikurangi asin-asinannya, lemak-lemaknya. Dan yang kedua ada diabetes, gula darah yang tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga ada dislipidemia atau biasa disebut dengan kolesterol yang nilainya itu tidak normal. Yang keempat ada merokok. Terus yang kelima ada obesitas ataupun kelebihan berat badan. Yang keenam ada kurang aktivitas fisik. Jadi Bapak Ibu Tembio seharinya itu minimal aktivitas fisik ya, minimal 30 menit sehari. Kemudian yang terakhir itu konsumsi alkohol. Jadi dilarang ya untuk mengkonsumsi alkohol itu sendiri karena itu juga itu faktor yang dapat dikontrol dari diri kita masing-masing. Kemudian untuk faktor risiko yang tidak dapat dikontrol itu yang pertama ada usianya lebih dari 55 tahun. Kemudian jenis kelamin laki-laki, nah terutama jenis kelamin laki-laki itu yang lebih rentan terkena nggih. Kemudian yang ketiga ada riwayat keluarga. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang keluarganya mempunyai riwayat stroke. Nggih, ngeten niku. Terus yang terakhir pernah mengalami stroke atau TIA sebelumnya. TIA tadi di awal sampun nggih dijelaskan. Napa Bapak Ibu? Stroke secara mendadak, secara tiba-tiba nggih. Kemudian untuk pencegahan stroke sendiri, untuk yang pertama kita bisa mengontrol tekanan darah kita sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian jika di rumah boten gadah tensi, kita bisa memeriksakan diri kita ke puskesmas terdekat, fasilitas kesehatan terdekat nggih, untuk mengetahui tekanan darahnya itu sudah di batas normal atau dereng nggih. Terus untuk yang kedua, gaya hidup sehat, berhenti merokok dan juga olahraga rutin. Nah, itu bisa diterapkan di diri kita masing-masing ya Ibu, untuk pola hidup sehatnya, berhenti merokok dan juga makan makanan yang sehat, yang bergizi seimbang. Kemudian kita juga bisa mengontrol atau mengecek rutin mengenai kadar gula dan juga kolesterol di dalam diri kita. Kita bisa mengecekkan ke fasilitas kesehatan terdekat nggih, atau biasanya tekun di Bapak Ibu di puskesmas. Oh, Dianu. Oh, nggih, di posyandu lansia nggih. Kemudian untuk penanganan stroke sendiri kita bisa segera bawa ke rumah sakit kurang dari 4,5 jam dari gejala. Jika muncul gejala, lebih baik kita langsung membawa diri kita ke rumah sakit sebelum 4,5 jam ya. Jadi langsung membawakan ke rumah sakit jika ada tanda dan gejala tersebut. Kemudian untuk penanganan medis stroke iskemik sendiri bisa pemberian obat pelarut bekuan darah. Kemudian yang kedua, stroke hemoragik bisa melakukan kontrol tekanan darah dan juga jika memungkinkan atau jika perlu dilakukan tindakan operasi, itu bisa dilakukan tindakan operasi nggih. Kemudian untuk rehabilitasi atau proses penyembuhan dari penyakitnya tersebut, kita yang pertama bisa melakukan fisioterapi. Jadi kita bisa melakukan fisioterapi ke rumah sakit ya. Jadi nanti di fisioterapi rutin agar tidak terjadi kekakuan sendi dan juga otot secara permanen. Jadi ada latihannya yang tadi Bu. Nanti terus ada juga terapi bicara dan juga okupasi. Kemudian yang terakhir yang paling penting itu dukungan psikososial dan keluarga. Jadi jika kita sendiri ataupun keluarga itu mengalami stroke, itu perlu bantuan dukungan keluarga yang besar ya Bu. Jadi kalau ada yang sakit itu perlu dirangkul, perlu didukung untuk sembuh gitu. Jadi yang sakit itu merasa, oh aku ini bisa sembuh, dapat dukungan dari keluargaku gitu ya. Kemudian untuk dampak stroke sendiri itu bisa gangguan gerak ataupun kelumpuhan. Jadi semisal stroke-nya ditangani, di tangan itu mengalami kelumpuhan yang anggota tangan itu tidak bisa digerakkan secara total, tidak bisa diangkat, tidak bisa diapa-apain, jadi kayak mati rasa gitu. Nggih. Terus gangguan bicara dan bahasa wow nggih. Ngomongnya terbata-bata, sulit, terus bicaranya nggak jelas, pelo gitu nggih. Terus yang ketiga ada gangguan kognitif dan emosional. Mungkin emosionalnya jadi nggak stabil, jadi terganggu. Kemudian ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi aktivitasnya jika yang biasanya berjalan sendiri bisa ambil sendiri, itu perlu bantuan dari keluarga untuk memenuhi kebutuhan itunya yang sakit niku nggih.
jadi perlu bantuan. Kemudian beban ekonomi dan psikologis. Pasti yang sakit juga merasakan bahwa aku kok sakit, kok nggak seperti biasanya lagi, kok nggak bisa berjalan gitu ya. Kemudian data dan fakta stroke global teng Indonesia nggih. Stroke adalah penyebab kematian kedua menurut WHO. Kemudian di Indonesia stroke adalah penyebab utama kematian dan kecacatan itu menurut Riskesdas tahun 2018. Kemudian yang terakhir 12 dari 1000 penduduk Indonesia itu mengalami stroke. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, stroke adalah kondisi medis darurat yang memerlukan penanganan segera dan tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian yang kedua dapat dicegah dengan gaya hidup sehat dan kontrol faktor resiko. Jadi kita bisa meminimalisir diri kita sendiri untuk melakukan gaya hidup sehat. Yang tadinya mengonsumsi makanan yang terlalu asin itu bisa dicegah, yang tadinya suka lemak-lemakan, jeroan ataupun yang lainnya itu bisa dikurangi sendiri, dan yang awalnya tidak suka meminum air putih itu bisa teh yang awalnya teh itu bisa dikurangi jadi diganti dengan air putih. Jadi pola hidup sehatnya itu bisa dikontrol dari diri kita sendiri masing-masing ya Ibu, Bapak. Terus ngoten niku mawon nggih Bapak Ibu. Terima kasih sudah didengarkan materinya dan juga sudah disimak secara sama-sama materinya. Waktu saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Vidya Ambarwati yang telah menyampaikan materinya. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan yang disampaikan Mbak Ambarwati tadi, ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan stroke, salah satunya yaitu tekanan darah yang tinggi. Kemudian ada beberapa gejala, salah satunya yaitu kelemahan otot. Kemudian ada 3 penanganan dari penyakit stroke ini, salah satunya yaitu dengan fisioterapi, yaitu dalam meningkatkan kekuatan otot tubuh. Nah, oleh karena itu pada sore hari ini kami dari mahasiswa profesi UNISA izin untuk belajar bersama-sama mengenai latihan untuk meningkatkan kekuatan otot ya Bapak Ibu. Namanya ada latihan hand exercise untuk meningkatkan otot-otot tangan, dan juga ada latihan row untuk meningkatkan kekuatan otot-otot tubuh. Nah, dari latihan-latihan ini nanti akan dipandu oleh Mbak Masni. Kepada Mbak Masni dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masni. Di sini saya akan melatih Bapak Ibu sekalian untuk latihan room, yaitu rentang gerak, dan juga hand exercise, yaitu latihan otot-otot tangan. Untuk tujuan dari latihan room dan exercise di sini, Bapak Ibu apa sudah tahu latihannya tujuannya apa? Belum deh? Oke. Baik, untuk tujuannya saya akan kasih tahu. Dari tujuan room, latihan room itu sendiri yaitu untuk menjaga atau meningkatkan gerakan sendi secara maksimal tanpa menimbulkan rasa nyeri Bapak Ibu. Dan untuk latihan dan exercise itu sendiri yaitu untuk melatih kekuatan otot-otot tangan dan jari serta mempertahankan kelenturan tangan Bapak Ibu. Baik, untuk sebelumnya latihan room ini ada 2 tipe yaitu latihan room pasif dan room aktif. Untuk latihan room aktif itu sendiri yaitu dengan menggerakkan otot sendi secara mandiri, dan untuk room pasif yaitu tidak dilakukan secara mandiri, melainkan membantu orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai latihan, akan saya jelaskan terlebih dahulu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam latihan room dan hand exercise, yaitu yang pertama, melakukan gerakan pada sendi dan perlahan dengan hati-hati. Yang kedua, tidak diperbolehkan melonggarkan otot-otot secara berlebihan. Bapak Ibu bisa didengarkan? Baik, untuk senamnya bisa kita mulai. Di sini saya menggunakan pro-bundles, yaitu Mbak Suci. Mbak Suci bisa maju.
Baik Bapak Ibu, nanti saya beri aba-aba untuk memulai senam ini nggih. Yang pertama kita lakukan pemanasan terlebih dahulu nggih. Untuk pemanasannya angkat satu kaki ke depan. Baik Ibu. Baik Ibu bisa angkat satu kaki ke depan, tahan, kemudian turunkan. Kakinya lagi yang satu diangkat, tahan, kemudian turunkan. Selanjutnya untuk gerakan angkat kedua tangan ke atas, tahan, kemudian turunkan. Kita ulangi lagi ya Bapak Ibu. Angkat kedua tangan ke atas, tahan, kemudian turunkan. Baik, untuk pemanasannya itu saja nggih Bapak Ibu. Kita lanjut ke latihan nun. Untuk gerakan pertama yaitu gerakan bagian kepala nggih. Untuk gerakan pertama yaitu tekuk kepala ke bawah, kemudian hadapkan ke atas, tahan, lalu lepaskan. Kita ulangi lagi nggih Bapak Ibu. Tekuk kepala ke bawah, kemudian ke atas, lepaskan. Kemudian menoleh ke samping, ke kiri dan ke kanan. Kita menoleh ke kiri dulu nggih. Habis itu ke kanan. Ulangi lagi nggih Bapak Ibu, tengok ke kiri. Setelah itu ke kanan. Kemudian untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan lengan nggih. Bapak Ibu seperti gerakan pemanasan tadi, yaitu mengangkat kedua tangan ke atas, tahan, turunkan. Angkat lagi ke atas, tahan, turunkan. Untuk gerakan selanjutnya yaitu menekuk dan meluruskan siku. Tekuk siku terlebih dahulu, tahan, kemudian luruskan. Tekuk lagi sikunya, tahan, luruskan. Untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan pergelangan tangan, yaitu putar tangan ke arah jam berlawanan. 1, 2, 3. Balas lagi 1, 2, 3. Untuk gerakan selanjutnya yaitu menekuk tangan punggung ke bawah, kemudian tekuk ke atas, tahan, rilekskan. Kemudian tangannya yang satu lagi nggih, tekuk, tekukan lagi ke atas. Kemudian untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan lutut. Tekuk lutut, tekuk satu kaki, terus angkat, tahan, 2, 3. Kemudian untuk gerakan yang terakhir yaitu gerakan jari-jari kaki ya Bapak Ibu. Gerakan ini dengan mengepalkan jari-jari kaki, kemudian ditahan. Lalu genggamkan sekuat mungkin, tahan, lepaskan. Genggamkan lagi Bapak Ibu, tahan, lepaskan. Tahan, lepaskan. Genggam lagi, tahan, lepaskan. Baik, untuk gerakan selanjutnya yaitu meletakkan bola di telapak tangan dengan posisi jari-jari merapat, dengan menaruh ibu jari di atas bola. Setelah itu digenggam bola menggunakan ibu jari. Genggam bola, tahan, lepaskan. Genggam lagi nggih. Genggam bola, tahan, lepaskan. Baik, untuk gerakan selanjutnya yaitu menaruh bola di antara dua jari. Seperti ini contohnya. Seperti ini nggih Bu. Baik Bapak Ibu, bisa diperhatikan nggih? Baik, ditahan. Setelah itu dilepaskan. Diulangi lagi nggih.
Baik, diulangi lagi nggih Bapak Ibu. Tahan, lepaskan. Baik, untuk gerakan selanjutnya yaitu menggenggam bola dengan menggunakan ujung-ujung jari. Contohnya seperti ini nggih Bapak Ibu. Tahan, kemudian lepaskan. Kita ulangi lagi nggih. Tahan, kemudian lepaskan. Baik, untuk latihan gerakan hand exercise-nya untuk kekuatan ototnya sudah selesai nggih, itu saja nggih Bu. Sebelumnya bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan latihan room dan hand exercise tadi? Agak enakan gitu? Atau ada tangannya yang sakit atau gimana gitu Bapak Ibu? Karena bola-bolanya agak sedikit tajam gitu. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke diskusi. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Asni yang telah memandu latihan dan exercise dan juga latihan room untuk meningkatkan kekuatan otot. Paling depan Bapak Ibu di judulnya gejalanya. Nggih. Adalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya saya sebagai MC mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.